semua, perkenalkan nama saya Siti Hotan Zani Rahmadini dengan NIM belakang 070. Halo, perkenalkan nama saya Nandira Afiani dengan NIM belakang 084. Nah teman-teman, untuk materi yang pertama, saya akan membawakan mengenai manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah perencanaan, pengendalian, dan pengawasan ketersediaan barang dalam suatu perusahaan. Tujuan utama manajemen persediaan adalah untuk memastikan bahwa barang dapat dipastikan dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat, dengan biaya yang efisiensi tersedia bagi perusahaan. Manajemen perusahaan juga dapat membantu pengurangan biaya penyimpanan, meningkatkan efisiensi operasional, memenuhi permintaan pesanan yang lebih baik. Hal itu dapat memberikan dampak baik pada profitabilitas dan juga berkelanjutan bisnis pada perusahaan. Nah teman-teman, pada manajemen persediaan juga memiliki macam-macam metode. Metode yang pertama ada metode MRP, yaitu Material Recruitment Planning, dan metode yang kedua ada metode JIT atau Just in Time, dan metode yang ketiga ada metode analisis ABC, dan metode yang keempat ada metode EOQ yaitu Economic Order Quantity, dan metode yang terakhir yang kelima ada metode Periodic Review. Nah teman-teman, dari kelima metode yang sudah saya sebutkan, di sini saya akan memaparkan mengenai materi metode JIT atau Just in Time. Apa sih metode Just in Time itu? Metode Just in Time pada awalnya dikenalkan oleh sebuah perusahaan Toyota Motor Corporation pada awal tahun 1970-an. Pengerti dari JIT atau Just in Time yaitu metode manajemen produksi dan pengelolaan yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi memproduksi barang pada saat dibutuhkan, sesuai dengan permintaan pelanggan. Konsep ini bisa mengurangi persediaan yang disimpan di gudang, sehingga mengurangi biaya penyimpanan dan juga resiko pemborosan. Nah teman-teman, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai perbandingan sistem JIT dan juga sistem tradisional. Nah, pada sistem JIT, jika ada permintaan dari pelanggan yang sudah pasti, perusahaan biasanya dapat melakukan kegiatan produksi. Hal itu disebut sebagai sistem just in time. Oleh karena itu, produksi yang menggunakan metode just in time sudah disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Selain itu juga, metode just in time memiliki jumlah stok yang terbatas, sehingga tidak akan memakan banyak ruang untuk persediaan bahan baku. Nah, jika sistem tradisional menghasilkan persediaan yang besar karena perusahaan melakukan kegiatan proses produksi secara massal tanpa mempertimbangkan struktur dan juga kondisi produksi. Oleh karena itu, sistem tradisional dapat disimpulkan lebih banyak produk daripada permintaan diproduksi dalam jumlah besar, sehingga menghasilkan persediaan yang besar. Teman-teman, pada materi berikutnya yaitu mengenai proses JIT atau Just in Time. Pada proses JIT terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu menerima pesanan dari pelanggan. Nah, setelah pelanggan membuat pesanan untuk produk yang mereka pesan, kemudian perusahaan melakukan peninjauan permintaan pesanan. Nah, dari permintaan tersebut, perusahaan dapat menganalisis apakah memiliki bahan mentah yang diperlukan untuk menyelesaikan pesanan tersebut. Nah teman-teman, untuk proses yang kedua yaitu pembelian bahan baku. Setelah dilakukan analisis pada perusahaan, jika di gudang perusahaan tidak ada bahan baku yang tersedia, maka perusahaan bisa langsung menghubungi supplier untuk melakukan pembelian bahan baku. Setelah mencatat apa saja pesanan yang diperlukan untuk produksi. Nah, saat melakukan pembelian perlu diperhatikan juga, belilah bahan baku yang secukupnya untuk menjalankan proses produksi. Setelah supplier mengirimkan bahan baku, perusahaan bisa dapat memulai proses produksi. Nah, untuk proses yang ketiga yaitu bisa memulai proses produksi. Setelah supplier mengirimkan bahan baku, perusahaan bisa langsung untuk mengatur proses produksi. Nah, saat mengatur proses produksi juga, biasanya perusahaan seringkali menggunakan sistem penjadwalan Kanban untuk memastikan mereka tidak kehabisan stok bahan baku selama upaya produksi dilakukan. Hal ini perlu dilakukan karena untuk memantau sumber daya dan juga dapat membantu memastikan mereka
Mengirimkan produk ke klien segera setelah selesai produksi dilakukan. Nah, untuk proses yang keempat yaitu mempertahankan siklus produksi. Nah, setelah perusahaan melakukan proses produksi selesai, perusahaan bisa langsung mengirimkan barang ke klien. Perusahaan juga bisa memulai mempertahankan siklus produksi dengan bekerja sama dengan baik dengan klien. Biasanya juga dapat membuat kontrak untuk terus memperbarui pesanan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Adanya pemesanan berulang kali memungkinkan perusahaan juga dapat memperkirakan siklus berikutnya dan memesan bahan baku yang cukup untuk mempertahankan produksi. Selain itu juga, saat perusahaan mempertahankan pelanggannya yang sudah mereka miliki, hal ini dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan dan juga menurunkan biaya persediaan. Melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai tantangan implementasi dari metode tersebut. Apa saja sih tantangannya? Jadi, metode just in time pada dasarnya mengandalkan ketepatan pada waktu, sehingga membutuhkan forecasting yang tepat dan akurat. Hal ini akan sulit mengingat kondisi kebutuhan pasar yang dapat berubah-ubah dan juga tidak menentu, sehingga dapat mengubah kalkulasi yang sudah diperhitungkan. Selain itu juga diperlukan sebuah sinkronisasi integrasi yang kuat dan juga aktif antara satu sama lain, yaitu mengenai hubungan antara supplier dan juga distributor agar dapat melayani pelanggan dengan tepat waktu. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi reputasi produk jika terjadi keterlambatan. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari metode just in time. Apa saja sih kelebihan dan juga kekurangannya? Jadi, kelebihan dari metode just in time ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu efisiensi operasional yang tinggi, kemudian penghematan finansial, ketiga peningkatan hubungan dengan pemasok, yang keempat peningkatan kualitas produk, dan yang terakhir meningkatkan cash flow yang ada pada perusahaan. Lalu, untuk kekurangannya sendiri, itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, ketersediaan bahan baku yang ada pada pemasok. Lalu kemudian, fluktuasi harga bahan baku yang tidak menentu, lalu dapat menunda proses produksi karena menunggu persediaan bahan baku yang ada. Kemudian yang terakhir, perkiraan yang tidak akurat dapat berdampak pada periode yang akan datang. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi penerapan metode just in time. Jadi, strategi penerapan dari metode just in time dalam suatu perusahaan itu memerlukan perencanaan yang matang agar dapat berjalan secara efektif. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu dukungan semua pihak dengan memberikan pelatihan mengenai sistem just in time pada karyawan sehingga karyawan dapat mengaplikasikannya dan dapat dimengerti dengan baik. Lalu, kerjasama pemasok dengan membangun hubungan yang kuat melalui kontrak jangka panjang dan memastikan pemasok dapat menyediakan bahan baku yang berkualitas sesuai dengan standar perusahaan. Kemudian, penggunaan sistem tarik atau pull system dengan memproduksi berdasarkan permintaan pelanggan untuk menghindari overproduction serta mengatur aliran produksi secara tepat waktu. Lalu, mengidentifikasi segala jenis pemborosan yang dilakukan dalam proses produksi. Nah, dengan menerapkan strategi tersebut, perusahaan dapat mengoptimalkan penerapan metode just in time, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan juga mengurangi biaya dari produksi.